Perang Timur Tengah memanas, Amerika Serikat dan Iran saling ancam terkait Selat Hormuz. Polisi mengungkap tersangka kasus pembunuhan Cucung Ponori sempat berpindah-pindah lokasi sebelum ditangkap di res area tol Tangerang Merak. Arus balik Lebaran mulai ramai baik di ruas jalan tol maupun pelabuhan. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda kali ini bersama dengan saya Arizona Gali. Selain 3 sorotan utama tadi saudara, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda dan kita langsung ke informasi pertama. Saudara, serangan udara Israel menghantam jembatan Al-Hasmiyeh di atas Sungai Litani, Lebanon Selatan. Serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke wilayah itu. Serangan udara diluncurkan usai Menteri Pertahanan Israel memerintahkan peningkatan operasi militer untuk menghancurkan pemukiman di perbatasan Lebanon. Israel menyebut serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke Lebanon Selatan. Jembatan Al-Hasmiyeh merupakan salah satu penyeberangan terpenting di Lebanon Selatan. Sementara itu, saudara, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-73. Serangan menargetkan sejumlah kota di Israel minggu waktu setempat. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menghantam sejumlah target militer dan pusat keamanan Israel dengan rudal presisi dan pesawat nirawak drone. Serangan ini menyasar wilayah selatan dan utara yang dikuasai Israel. Selain di wilayah tersebut, Iran juga mengincar pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Drone-drone Iran juga menargetkan lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tentara Iran mengklaim meluncurkan drone ofensif di 2 front. Fasilitas kedirgantaraan Israel di dekat pangkalan udara Ben Gurion serta lokasi pesawat pengintaian Amerika Serikat. Baik militer Israel maupun Komando Pusat Amerika Serikat belum berkomentar tentang Iran. Saudara, konflik antara Iran dan Amerika Serikat masih memanas. Terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz atau Amerika Serikat akan menghancurkan pembangkit listrik Iran. Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hikmah. Selamat malam, Arizona. Prof, kita tahu ini Donald Trump melakukan ultimatum selama 48 jam terhitung dari Sabtu. Kalau kita hitung mundur sekitar 3 jam lagi, ini ultimatum ini akan akan berakhir. Apa urgensinya Trump membuka Selat Hormuz, Prof? Jadi sebelum kita membahas masalah ini ya, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa baru saja Presiden Trump mengatakan bahwa beliau akan menunda penyerangan ini ke 5 hari ke depan. Karena menurut beliau, ya. Prof, artinya ini ultimatum ini batal, Batal. Untuk sementara batal. Baik. Batal.
Jadi ini disampaikan di sosial medianya Presiden Trump. Dia mengatakan bahwa dalam 2 hari terakhir Amerika Serikat dan Iran sudah mempunyai pembahasan, mereka melakukan pembahasan yang produktif terkait dengan masalah eh, apa namanya serang menyerang antara mereka. Nah, hanya saja saya melakukan pengecekan di kantor berita resmi Iran, dikatakan bahwa sementara ini tidak ada pembicaraan mengenai masalah ini. Ya, jadi kita tidak tahu apakah memang pembicaraan ini ada atau tidak. Tetapi ini disampaikan oleh Presiden Trump. Dengan demikian dia mengatakan bahwa I have instructed the Department of War to postpone any and all military strike against Iranian power plants and energy infrastructure for 5-day period subject to the success of ongoing meetings and discussion. Jadi ini yang disampaikan oleh Presiden Trump. Jadi beliau menginstruksikan kepada Kementerian Perang beliau, Pete Hegseth sebagai Menteri Perangnya, untuk menghentikan serangan-serangan ke fasilitas-fasilitas listrik yang tadinya diancam oleh Trump kalau Selat Hormuz belum dibuka. Jadi seperti itu. Nah, saya sendiri menduga ada kira-kira 4 alasan ya, mungkin kenapa Trump akhirnya menunda ya. Pertama adalah berkaitan dengan kekhawatiran Trump bahwa bursa efek di Amerika Serikat ini akan tidak friendly terhadap kebijakan dari Trump melakukan serangan ke fasilitas nuklir Iran, karena Iran juga sudah mengancam ya, Garda Revolusinya mengancam bahwa kalau sampai Amerika Serikat menyerang fasilitas listrik, maka Garda Revolusi Iran akan menanam berbagai ranjau justru di Selat Hormuz dan melakukan penyerangan juga ke fasilitas listrik yang ada di negara-negara Teluk. Ini yang membuat mungkin Trump agak khawatir. Yang kedua, selain bursa yang katakanlah tidak menyetujui kalau Trump melakukan serangan, yang kedua adalah Trump mungkin kemarin ini kan meminta kepada banyak negara ya, terutama dari NATO, kemudian juga Jepang, Korea Selatan, untuk turut di dalam membantu Amerika Serikat memastikan Selat Hormuz itu terbuka. Namun demikian responsnya itu adalah ya kita akan ikut, tetapi bukan dalam penyerangan ya, karena mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Trump itu adalah perangnya Trump, bukan perangnya negara-negara ini. Nah, mereka akan membantu seperti Jepang mengirim Maritime Self-Defense Force untuk melakukan penyapuan ranjau. Tapi setelah perang itu tidak ada lagi. Jadi ini yang mungkin buat Trump ya untuk apa kalau seperti itu. Belum lagi di kalangan negara-negara NATO, kan Trump mengatakan kemana nih apa namanya sekutu-sekutu saya nih ketika saya sedang menghadapi masalah, kok mereka tidak mau turun gitu ya. Tapi menurut mereka, menurut negara-negara sekutu dari NATO ini, mereka mengatakan bahwa pasal 5 dari perjanjian NATO itu kan dalam rangka kalau misalnya Amerika Serikat diserang atau salah satu negara NATO diserang, maka mereka akan melakukan serangan terhadap siapapun yang menyerang anggota dari NATO. Nah, apa yang dilakukan Trump ini kan bukan dalam rangka defensif. Justru menurut mereka sebenarnya yang dilakukan itu adalah perang ofensif. Ya, karena Israel menyerang, lalu kemudian Iran menyerang Israel, tapi kemudian Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Jadi ini yang mungkin dalam perspektif saya negara-negara NATO termasuk Jepang dan Korea Selatan tidak mau langsung terlibat gitu ya. Dan yang ketiga adalah memang sekarang ini bagi Iran kunci kemenangan perang itu ada di Selat Hormuz, karena dengan adanya Selat Hormuz yang katakanlah ditutup oleh Iran, itu akan mempengaruhi dunia, dan dunia ini akan kemudian menekan Trump terutama ya. Nah, terakhir adalah memang ada kapal induk Amerika Serikat yang harus kembali ke base karena terbakar kemarin, USS Gerald Ford. Nah, ini yang membuat kemampuan dari Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran
itu semakin menurun. Karena kita tahu bahwa kemarin ini di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di eh, negara-negara Teluk itu kan sudah melakukan serangan-serangan, ya. Tetapi kan mereka membutuhkan mungkin rudal dan lain sebagainya yang sampai hari ini masih belum ada rudal baru yang masuk ke wilayah Timur Tengah ini. Apakah melalui kapal induk ataukah melalui transportasi dan lain sebagainya, ini yang tidak bisa. Dan saya yakin bahwa pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara Teluk ini kemampuannya untuk menerbangkan pesawat-pesawat tempur, ya, landasan dan sebagainya itu sudah menurun. Prof. Jumlah rudal pun juga mungkin juga semakin menurun. Jadi 4 alasan itu yang mungkin Oke. menurut saya Trump membuat keputusan untuk menunda Prof. melakukan serangan. Prof Hikmah tadi ada mengatakan bahwa Donald Trump Amerika Serikat ini ultimatum 48 jam dibatalkan atau ditunda selama 5 hari. Lalu ada 22 negara termasuk sebagian diantaranya ada dari NATO dan ada Jepang dan lainnya itu. Apakah ini akan menjadi solusi untuk meredam perang di sana, Prof? Ya, yang pasti Trump sendiri sudah mengatakan dia akan wind down, jadi dia akan mundur, ya, dari perang ini, karena menurut Trump Amerika Serikat sudah memenangkan perang ini. Jadi ya dia katakan bahwa dia akan keluar dari perang ini. Apalagi kalau misalnya negara-negara sekutu tidak akan membantu mereka. Ya, tadi yang saya katakan negara-negara Eropa maupun di Korea Selatan dan Jepang pada waktu pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang kan, Perdana Menteri Jepang ya akan membantu, tapi dia juga terikat dengan konstitusinya karena di Jepang itu self defense forces itu tidak boleh keluar dari Jepang, meskipun memang ada yang namanya MSDF, Maritime Self Defense Force, itu pada waktu perang Irak itu Nakasone membolehkan MSDF-nya untuk melakukan penyapuan ranjau gitu, ya, pada waktu itu. Nah, jadi yang bisa ditawarkan oleh Jepang adalah seperti itu. Tapi kalau terlibat di dalam perang ini, apalagi mungkin banyak negara yang tidak tahu kekuatan militer di Iran ini dianggap mungkin tidak diketahui dan sangat luar biasa karena mereka sampai hari ini masih terus bisa bertahan. Nah, yang jadi permasalahan besar itu sekarang adalah Israel, karena kalau misalnya Amerika Serikat mundur, nah pertanyaannya bagaimana ini Israel? Karena kalau dari sisi Israel, Perdana Menteri Netanyahu, mereka ingin adanya semacam kudeta atau pergantian kepemimpinan di Iran yang mungkin ini tidak akan tercapai kalau misalnya Amerika Serikat mundur dari perang ini. Jadi Prof, maksudnya seperti ini, kalau seandainya nanti Amerika mundur dari perang melawan Iran ini, tapi Israel tetap akan terus menyerang Iran, apakah Selat Hormuz tetap akan diberlakukan hal yang sama, penutupan untuk sekutu-sekutu AS dan Israel dan terbuka untuk yang lainnya, atau bahkan akan dibuka secara bebas? Kalau Selat Hormuznya setelah Amerika Serikat keluar dari medan pertempuran ini, ya saya yakin Iran akan membuka kembali, ya, meskipun mungkin ada syarat-syarat yang dia tentukan, misalnya harus membayar dan lain sebagainya mungkin, ya, tetapi akan dibuka kembali. Tetapi justru terhadap Israel kalau masih menyerang Iran itu akan lebih mudah menyelesaikan Israel oleh Iran, ya, tanpa kehadiran Amerika Serikat. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Israel sebenarnya. Karena sampai hari ini Israel berani melakukan serangan-serangan ke Iran itu karena di belakangnya dia merasa bahwa Amerika Serikat membackup gitu, ya. Bahkan kita tahu di Amerika Serikat sendiri masyarakatnya mempertanyakan kebijakan Trump ini. Ini kebijakan apa sih kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah gitu, ya. Apakah ini justru kepentingan Israel yang ada di sana? Kira-kira seperti itu. Baik, Prof, kita tunggu karena ini kan ultimatum itu ditunda selama 5 hari. Kita tunggu nanti akan seperti apa kelanjutannya, ataukah akan Amerika Serikat akan mundur atau nanti akan lanjut seperti apa. Terima kasih Prof Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.
Saudara, rekaman drone menunjukkan skala kehancuran di Arad saat tim penyelamat bekerja di antara puing-puing di lokasi di mana rudal Iran menghantam 3 bangunan tempat tinggal pada Sabtu malam. Dan usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi arus balik lebaran di ruas tol MBZ menuju Jakarta mulai ramai. Saudara, arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai ramai. Pemudik mengantre untuk memasuki area pemberangkatan kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selain pemudik, pejalan kaki, arus balik didominasi pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4. Arus balik kendaraan yang melewati tol MBZ ke arah Jakarta mulai ramai. Sebaliknya sekitar 23.000 kendaraan tercatat menuju arah Cikampek. Arus balik lebaran di gerbang tol Kalikangkung saudara juga meningkat pada Senin malam. Peningkatan kendaraan terjadi secara signifikan sejak pukul 4 sore, yakni 3.000 kendaraan melintas per jamnya. Polisi menyiapkan skema one way nasional untuk mengurai kepadatan. Saudara, Korlantas Polri memprediksi 23 dan 24 Maret menjadi puncak arus balik gelombang pertama. Polri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan kelancaran lalu lintas saat arus balik lebaran. Prediksi ada 2 kali, tanggal 23, 24, dan tanggal 28, 29. Strategi penyiapan arus balik ini banyak sekali. Tentunya tata kelola jalan tol, baik rest area, manajemennya seperti apa, hambatan samping yang biasa berhenti di pinggir jalan, nanti akan kita sosialisasikan. Termasuk yang paling bagus untuk arus balik itu adalah adanya fungsional tol, baik di Capek 2 Selatan, baik di Bojimi, ada yang ada di Solo Jogja, ada Probolinggo Besuki sampai Paiton, ada juga yang dari Ambarawa sampai ke Ungaran. Jadi tol fungsional ini untuk memecah bangkitan arus atau kepadatan arus yang terjadi baik yang ada di arteri dan di jalan, bisa kelola itu. Kita pantau saudara arus balik di sejumlah titik. Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Gezi Lutfia dan juru kamera JBR Roy di gerbang tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah, dan juga ada Zevanya Situmeyang dan juru kamera Andini Anissa di Pelabuhan Bakauheni. Kita akan pantau dulu di Kalikangkung, ada Gezi Lutfia. Gezi, bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di Kalikangkung? Apakah ada peningkatan arus balik kendaraan di sana? Ya, selamat malam Gali dan juga saudara. Kondisi lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung pada Senin malam hari ini terpantau ramai lancar, tidak terlihat penumpukan kendaraan pada titik tertentu. Namun memang jika dibandingkan dengan hari kemarin, di hari ketiga lebaran ini volume kendaraan khususnya arus balik begitu ya, dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini meningkat cukup signifikan. Dari data pantauan ini, peningkatan volume kendaraan dimulai sekitar pagi tadi pukul 9 pagi, di mana rata-rata kendaraan jika dibandingkan kemarin ini hanya 1.500 hingga 2.000 kendaraan per jamnya. Namun pada pukul 9 pagi tadi meningkat cukup drastis di angka 2.800, dan semakin siang juga semakin malam hari ini rata-rata kendaraan ini stabil di angka 3.000 hingga 3.200. Angka ini tentunya juga tergolong cukup tinggi begitu ya, dan ini juga disinyalir merupakan bentuk kewaspadaan jasa marga untuk menghadapi arus balik lebaran 2026, mengingat besok atau esok hari ini pada tanggal 24 ini diprediksi merupakan puncak keramaian arus balik di gerbang tol Kalikangkung.
Untuk menghadapi hal-hal tersebut, melihat banyaknya volume kendaraan yang meningkat, kemudian juga sesuai prediksi ini, pihak Jasa Marga dan juga Ditelantas Polda Jawa Tengah tentunya sudah mempersiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas, di mana menurut keterangan dari Kapolrestabes Semarang ini, esok hari akan diagendakan untuk adanya one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung ini menuju ke kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Tadi kami sempat mendapatkan penjelasan bahwa untuk sterilisasi ini akan dilakukan besok pagi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kemudian rencana flag off ini akan dilakukan sekitar pukul 2 siang. Tentunya hal ini juga akan dilakukan secara situasional, mengingat juga untuk sore tadi ini rata-rata kendaraan sudah di angka 3.000 per jamnya. Kalau kita berbicara tentang data dan juga kebijakan begitu ya, kalau 3.000 dalam 3 jam berturut-turut ini memang sudah bentuk kewaspadaan begitu, sehingga Ditelantas Polda Jawa Tengah ini tentunya harus segera melakukan berbagai rekayasa lalu lintas dan mempersiapkan untuk memecah kepadatan dari banyaknya kendaraan ini yang masuk ke gerbang tol Kali Kangkung ini menuju ke Jakarta. Nah, sementara untuk malam hari ini juga one way sepenggal ini sudah dilakukan dari kilometer 263 tol Brebes Barat menuju ke kilometer 70 Cikatama. Gali. Baik Gesi, terima kasih atas laporan Anda. Tadi disebutkan bahwa one way nasional akan diberlakukan esok hari. Kita akan beralih ke Bakaheni, Lampung. Ada Zevanya Situmeang. Zevanya, bagaimana dengan Pelabuhan Bakaheni? Apakah sudah ada peningkatan para pemudik ini yang akan ke Pulau Jawa? Karena kita lihat bahwa libur nasional itu ataupun cuti bersama itu berakhir pada 24 Maret dan 25 harusnya sudah mulai masuk bekerja. Bagaimana dengan Pelabuhan Bakaheni? Ya Gali, kalau dari Pelabuhan Bakauheni, dari pantauan kami sejak sore hari tadi memang terlihat kendaraan mulai ramai memadati Pelabuhan Bakauheni. Tapi memang meski demikian ini terlihat kondisinya masih kondusif. Dan terlihat memang dari sore ke malam hari jika dibandingkan dengan pagi hari tadi, kantung parkir ini sudah lebih banyak terisi penuh oleh kendaraan roda 4 yang didominasi mobil pribadi dan juga truk pick up. Dari dermaga 7 ramai kantong parkirnya, juga dermaga 1 eksekutif ini juga terlihat dipenuhi oleh sejumlah kendaraan di kantong parkirnya. Jadi memang terlihat adanya perbedaan jika kami bandingkan dengan hari kemarin. Memang ada peningkatan juga dari data yang kami terima dari PT ASDP cabang Pelabuhan Bakauheni jika dibandingkan dengan hari kemarin, seperti misalnya untuk total kendaraan per siang hingga siang hari tadi ini terlihat ada sebanyak 5.000 unit kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Dibandingkan hari kemarin ini ada sekitar 4.000 kendaraan. Jadi ada peningkatan sekitar 35% untuk kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara itu untuk total penumpang perseorangan ini juga terlihat adanya peningkatan dibandingkan hari kemarin. Kalau di hari kemarin ada sebanyak 16.000 penumpang kurang lebih yang menyeberang ke Pulau Jawa, di hari ini sudah ada sebanyak 20.000 penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera. Jadi terlihat ini peningkatannya cukup signifikan, tapi meski demikian masih kondusif. Karena kalau kami lihat dari jalur arteri di depan Pelabuhan Bakauheni ini memang juga terlihat arus kendaraannya masih cenderung lancar, masih lengang, belum terlihat adanya kepadatan atau penumpukan arus kendaraan yang terjadi. Karena kalau dari prediksi PT ASDP, ini juga sebenarnya memprediksi puncak arus balik ini akan terjadi mulai tanggal 26 hingga tanggal 28 Maret mendatang. Sehingga dengan demikian sejumlah antisipasi ini sudah dirancang, dipersiapkan oleh PT ASDP, seperti misalnya yang pertama, terkait sistem single tarif ticketing, di mana per hari ini sistem single tarif ticketing ini sudah diberlakukan. Jadi calon penumpang ini bisa membeli tiket di harga flat atau di harga terendah, seperti misalnya mobil itu sekitar Rp485.000, dan juga untuk kendaraan roda 2 atau motor itu di harga Rp45.000, dan juga untuk penumpang perseorangan di angka sekitar Rp15.000. Ini tujuannya adalah untuk memeratakan atau mengantisipasi adanya penumpukan di satu dermaga saja, jadi semuanya bisa disebar agar tidak ada penumpukan di kantung parkir khususnya di dermaga eksekutif. Jadi ini sudah dilihat apabila keramaian ini sudah mulai terlihat menjelang puncak arus balik
akhirnya sistem single tarif ticketing ini diterapkan. Dan juga hal kedua yang bisa kami sampaikan adalah terkait dengan sistem geofencing ini juga sudah diberlakukan di Pelabuhan Bakauheni, Galih. Jadi untuk calon penumpang yang hendak membeli tiket, ini bisa membeli tiket dari radius jarak 5 km dari Pelabuhan Bakauheni. Karena kalau di lebih dekat posisi Anda dengan Pelabuhan Bakauheni ini akan sulit untuk membeli tiket untuk melakukan penyeberangan. Sementara demikian, dan tentu kita akan menunggu bagaimana antisipasi yang juga dilakukan nantinya bersama dengan Polda Lampung juga, seperti penerapan delaying system dan juga buffer zone ini juga nantinya akan diberlakukan menjelang puncak arus balik di tanggal 26 hingga 28 Maret mendatang. Galih. Baik, terima kasih Zevanya Situmorang atas laporan Anda dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan sebelumnya tadi ada Gesi Lutfia dari Kalikangkung, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi polisi ungkap tersangka kasus pembunuhan Cucung Ponori sempat berpindah-pindah lokasi sebelum ditangkap di res area tol Tangerang Merak. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, polisi menangkap tersangka kasus pembunuhan Cucung Ponori dalam pelarian di res area tol Tangerang Merak. Pelaku merupakan mantan suami siri korban. Namamu siapa? Namamu siapa? Fuad. Sini turun. Turun yuk Fuad. Tersangka yang merupakan warga negara Irak ditangkap Subditresmo Polda Metro Jaya di res area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri ke Sumatera. Dari hasil pemeriksaan, motif di balik pembunuhan ini adalah cemburu. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Motifnya sendiri berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pelaku, pelaku mengaku bahwa dia melakukan tindakan tersebut karena adanya rasa cemburu terhadap korban yang diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Gerak-gerik tersangka pembunuh Cucung Ponori terekam kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Pada Sabtu dini hari, tersangka terlihat mondar-mandir di sekitar kontrakan korban di kawasan Cipayung, Jakarta Selatan. Dalam rekaman, pelaku terlihat datang ke lokasi sekitar pukul 00.03 waktu Indonesia Barat. Lalu beberapa menit kemudian pelaku terlihat keluar rumah sambil membawa karpet dan berlari. Karena dugaan kita juga. Cucu komedian almarhumah Pok Nori, Dwinta Anggari, berusia 37 tahun ditemukan tewas di kamar indekos Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Keluarga baru mengetahui korban meninggal dunia saat keluarga hendak mengajak sholat Id. Karena dugaan kita juga pertama langsung mengarah ke dia sih, soalnya karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Kayak dia emang inian mungkin, soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk ngintai sih. Ngintainya ini maksudnya bagaimana, Bu? Jadi kayak suka mondar-mandir di di kontrakan kakak saya, kerekam CCTV. Sempat kerekam CCTV mondar-mandir begitu. Iya. Pada saat malam kejadian juga, Bu, ada terekam CCTV? Satu hari sebelum kejadian sama di malam kejadian itu sih. Malam kejadian, oke. Pas warga bilang katanya emang setiap kakak saya keluar dari rumah itu cowok itu selalu ngikutin. Saudara, pelarian seorang buron kasus penggelapan berakhir saat hendak mudik ke Lampung. Polisi menangkap pelaku di dalam sebuah bus antar provinsi yang ditumpanginya. Rombongan pemudik yang berada di dalam bus menuju Lampung terkejut karena tiba-tiba dihentikan polisi. Bukan karena pelanggaran lalu lintas, polisi ternyata menangkap seorang pemudik yang merupakan buronan kasus penggelapan. Pelaku kabur selama 2 tahun saat terjerat kasus penggelapan di tempat kerjanya hingga merugikan perusahaan puluhan juta rupiah. Pelaku tersebut
bernama AN yang sudah 2 tahun kabur di Jambi, dan pada saat momen lebaran ini terduga pelaku hendak mudik ke Lampung, kembali ke rumah, dan kami dapat informasi bahwa pelaku menggunakan bis. Pada saat keluar pintu tol, tim TK Polsek Bumi Tunuban langsung menggeledah bis tersebut dan didapatkan pelaku sedang duduk di dalam bis tersebut. Dan dari perusahaan tersebut sekitar 30 juta rupiah dengan modus pelaku ini mengurangi jumlah telur yang akan dikirim. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Bumi Ratu Tuban dan dijerat pasal penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Tuku Halidsyah, Lampung Tengah, Lampung. Saudara, Senin malam kawasan Malioboro, Yogyakarta masih terus didatangi wisatawan yang menikmati libur Lebaran. Selengkapnya usai jeda. Saudara, kawasan Malioboro di kota Yogyakarta masih jadi primadona wisatawan. Di masa libur Lebaran 2026, wisatawan sudah mulai memadati kawasan wisata Malioboro sejak Senin sore. Senin malam, saudara, kawasan Malioboro, Yogyakarta masih terus didatangi wisatawan yang menikmati libur Lebaran. Bahkan sejumlah wisatawan mengaku baru tiba di Yogyakarta untuk berlibur. Jalan Asia Afrika di Kota Bandung, Jawa Barat masih jadi destinasi wisata favorit wisatawan, saudara, khususnya di libur Lebaran kali ini. Pengunjung didominasi wisatawan luar kota yang datang untuk menikmati suasana liburan dan kuliner khas Bandung. Ramainya wisatawan yang datang menimbulkan kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Sementara itu, saudara, kepadatan lalu lintas terjadi di jalur arteri Sukabumi Bogor, Jawa Barat. Kendaraan memadati jalur arteri menuju gerbang tol Bogor Ciawi Sukabumi arah Jakarta, tepatnya gerbang tol Parung Kuda. Titik kepadatan berada di sejumlah ruas jalan persimpangan seperti Simpang Ratu Cibadak dan Simpang Cikidang. Dan saudara, untuk memantau kepadatan lalu lintas di libur Lebaran, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar di Bandung, Jawa Barat. Mita, terlihat di belakang Anda ini ramai sekali, tepatnya di Jalan Asia Afrika Bandung ya Mita. Bisa ceritakan bagaimana kondisi arus lalu lintasnya di sana? Betul sekali, Gali, saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Bisa dilihat juga oleh Anda bahwa untuk suasana arus lalu lintas di Jalan Asia Afrika ini sangat ramai dan di sini sangat padat untuk perjalanan mereka sendiri ini agak terhambat seperti itu karena memang selain banyaknya kendaraan, banyak juga para wisatawan yang berjalan kaki dan menyeberang untuk berpindah-pindah lokasi karena memang untuk di Jalan Asia Afrika sendiri selain di sini banyak sekali yang bisa dinikmati mulai dari berfoto di gedung-gedung yang memang bergaya art deco, lalu bisa berfoto dengan para cosplayer hantu dan juga kartun-kartun yang ada di sini. Jadi nanti selain dari Asia Afrika juga bisa berjalan ke daerah Jalan Braga. Ini apabila pantauan kami memang untuk kondisi lalu lintas di Kota Bandung ini dari pagi hari, pantauan di dalam Kota Bandung ini sangat padat sekali oleh kendaraan. Tidak hanya untuk di Jalan Asia Afrika, Braga, Dago, tapi juga jalan-jalan lainnya yang memang banyak sekali tempat wisata seperti tempat wisata belanja seperti Jalan Riau, lalu tempat-tempat kuliner misalnya untuk di daerah Jalan Cihapit. Nah, Gali dan juga saudara, memang banyaknya para wisatawan ini kalau misalnya hari pertama dan hari kedua Lebaran kemarin, mobilitas masyarakat lebih banyak untuk melakukan silaturahmi dan ziarah kubur. Jadi untuk hari ketiga ini banyak sekali para pemudik yang sebelum nanti memulai arus baliknya berwisata terlebih dahulu nih di hari ketiga ini. Dan untuk pihak kepolisian sendiri juga sudah mengantisipasi di Kota Bandung akan terjadi beberapa titik kemacetan, kurang lebih ada 11 titik kemacetan yang sudah dipetakan oleh pihak kepolisian. Dan
untuk petugas gabungan sendiri yang akan mengamankan titik-titik kemacetan dan memantau daerah-daerah tersebut kurang lebih sudah disiagakan sebanyak 1.267 personil. Jadi memang untuk para wisatawan di sini juga tidak usah khawatir apabila melakukan wisata di Kota Bandung karena selain hari ini diprediksi juga masih akan ramai Kota Bandung sampai dengan hari Minggu nanti. Nah, selain di Kota Bandung sendiri memang kepadatan lalu lintas ini terjadi di daerah-daerah perbatasan seperti perbatasan untuk Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung yang menuju ke arah Ciwidey seperti itu. Lalu untuk daerah perbatasan Kota Bandung dengan juga Kabupaten Bandung Barat karena banyak sekali wisatawan juga yang ingin memanfaatkan untuk berwisata alam ke daerah Lembang karena memang untuk Lembang di Kabupaten Bandung Barat dan juga Ciwidey di Kabupaten Bandung ini merupakan tempat wisata favorit para wisatawan untuk melakukan wisata alam. Kalau misalnya di Bandung kan lebih banyaknya kuliner lalu juga belanja dan jalan-jalan. Nah, untuk di daerah Lembang dan juga Ciwidey ini adalah lebih menikmati alam karena memang di sana adalah dataran tinggi jadi menikmati suasana yang lebih sejuk seperti itu, Gali. Di Bandung menjadi banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi dan memang kali ini mungkin di libur lebaran kali ini menjadi favorit wisatawan. Mungkin kalau di jalur ataupun di Jalan Asia Afrika ini, Mita bisa gambarkan kepada kami sebenarnya sampai ramai sekali apa yang ditawarkan di sana? Banyak sekali, Gali. Kalau misalnya Anda ke Bandung gitu ya, pasti wajibnya seluruh wisatawan yang datang ke Kota Bandung, khususnya di luar dari Kota Bandung itu wajib ke daerah Asia Afrika. Karena kalau misalnya ke Bandung tidak ke Jalan Asia Afrika, ini semacam kurang afdol gitu ya. Karena di sini banyak sekali. Di sini saya berdekatan, ini di samping saya adalah Gedung Merdeka, tempat bersejarah konferensi Asia Afrika berlangsung. Jadi memang ini untuk bangunannya sendiri sudah ratusan tahun, tentu saja banyak sekali wisatawan yang ingin berfoto di tempat bersejarah. Lalu untuk di daerah-daerah gedung-gedung lainnya juga ini banyak sekali bangunan bergaya Art Deco seperti itu. Seperti misalnya Hotel Savoy Homan itu juga menjadi tempat menginap para petinggi untuk mengikuti konferensi Asia Afrika. Selain berfoto di gedung-gedung yang memang ini estetik dan ikonik ditambah dengan lampu-lampu yang menambah kesyahduan seperti itu. Apalagi Kota Bandung tadi baru saja hujan. Ini juga banyak sekali cosplayer di sini yang bisa berfoto seperti itu. Mulai dari kartun dan hantu-hantuan. Gali. Baik, terima kasih Mita Handayani atas laporan Anda langsung dari Jalan Asia Afrika Bandung. Dari Bandung kita akan bergeser ke Sukabumi, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Insan Maulana yang memantau arus lalu lintas di jalur Bogor, Ciawi, Sukabumi. Selamat malam Insan. Insan, kalau di lokasi tepatnya Insan saat ini ada di arteri Sukabumi, Bogor, Jawa Barat ya? Ya. Lintas itu bagaimana lalu lintas di sana malam ini Insan? Ya, Jona dan juga saudara, hingga saat ini arus lalu lintas dari arah Sukabumi menuju Jakarta masih terbilang padat, namun memang pihak kepolisian hingga saat ini memberlakukan rekayasa lalu lintas, yaitu penerapan satu arah atau one way dari arah Sukabumi, Jawa Barat. Dan penerapan one way ini tadi memang sudah dilakukan sekitar 1 jam lamanya, dan polisi juga menahan dari beberapa kendaraan dari sejumlah ruas, yaitu dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi dan juga dari arah Bogor menuju Sukabumi. Dan tepat saya ada berdiri di sini adalah lokasi wilayah di Simpang Ratu Cibadak, di mana ini adalah pertigaan antara arah dari kota Sukabumi dan juga arah dari Pelabuhan Ratu yang ada di sebelah kiri saya menuju ke wilayah Bogor dan Jakarta. Dan hingga saat ini arus lalu lintas itu yang padat adalah arus lalu lintas dari wilayah Sukabumi menuju Jakarta, yang merupakan malam ini banyak wisatawan yang kembali ke wilayah Bogor dan Jakarta setelah berlibur dari wilayah Pelabuhan Ratu, Geopark Ciletu, dan juga wilayah kota Sukabumi. Sehingga kepadatan ini terjadi di jalur arteri nasional dari titik Simpang Ratu ini hingga gerbang tol Parung Kuda. Dan memang terpantau di lapangan juga pihak kepolisian saat ini setelah memperlakukannya one way, saat ini sedang penormalan pasca one way. Karena
pasca diberlakukannya one way juga masih terjadi kepadatan di sejumlah titik, sehingga saat ini polisi sedang melakukan penormalan pasca one way. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Sukabumi itu terus mengalir, sementara dari arah Sukabumi saat ini masih diberlakukan buka tutup karena penormalan pasca one way. Namun memang meskipun saat ini kendaraan sudah mengalir, tapi masih terpantau di lapangan ribuan kendaraan dari wilayah Bogor dan juga Jakarta masih terus berdatangan ke wilayah Sukabumi dengan dominasi wisatawan yang akan berwisata ke wilayah Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Sawarna Banten, Pantai Geopark Ciletu dan Ujung Genteng, serta sejumlah wisata di lokasi yang berlokasi di wilayah kota Sukabumi. Dan ini merupakan adalah titik pertemuan antara kedua arus lalu lintas dari arah Sukabumi dan juga Pelabuhan Ratu menuju wilayah Jakarta. Seperti itu, Jona. Baik, terima kasih Insa Maulana Firdaus atas laporan Anda dari arteri Sukabumi, Jawa Barat. Dan tadi sudah ada Mita Handayani yang melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, jelang gelaran FIFA Series di Jakarta, sejumlah pemain timnas terlihat sudah berkumpul untuk jalani latihan. Selengkapnya usai jeda. Saudara, jelang gelaran FIFA Series di Jakarta, sejumlah pemain timnas terlihat sudah berkumpul untuk jalani latihan. Elkan Bagot, pemain yang lama absen di timnas, bergabung dengan rekan-rekan yang pernah bermain bersama di era Sinteyong, seperti Far Jenner, Nadeo Argawinata, dan Rizky Ridho. Beckham Putra, Eliano Renders, hingga Cahya Supriyadi juga sudah datang memenuhi panggilan timnas. Skuad Garuda akan menghadapi St. Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat 27 Maret. 3 hari berselang, anak asuh John Hartman akan bertemu antara Kepulauan Solomon atau Bulgaria. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-73. Serangan menargetkan sejumlah kota di Israel Minggu waktu setempat. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menghantam sejumlah target militer dan pusat keamanan Israel dengan rudal presisi dan pesawat nirawak drone. Serangan ini menyasar wilayah selatan dan utara yang dikuasai Israel. Selain di wilayah tersebut, Iran juga mengincar pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan udara Israel menghantam jembatan Al-Khasmiyeh di atas sungai Litani, Lebanon Selatan. Serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke wilayah itu. Serangan udara diluncurkan usai Menteri Pertahanan Israel memerintahkan peningkatan operasi militer untuk menghancurkan pemukiman di perbatasan Lebanon. Israel menyebut serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke Lebanon Selatan. Jembatan Al-Khasmiyeh merupakan salah satu penyeberangan terpenting di Lebanon Selatan. Drone-drone Iran menargetkan lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tentara Iran mengklaim meluncurkan drone ofensi di 2 front, fasilitas kedirgantaraan Israel di dekat pangkalan udara Ben Gurion, serta lokasi pesawat pengintaian Amerika Serikat. Baik militer Israel maupun Komando Pusat Amerika Serikat belum berkomentar tentang Iran.
Demikian Kompas Malam hari ini, saudara saya Arizona Gali. Sampai jumpa.